Hai Mamis, welcome to Mami Support Mami Podcast by Thank You Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to Mami Support Mami Podcast. Nah, episode kali ini aku seneng banget karena aku kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Karena ini teman aku, bisa dibilang teman lama ya. Karena dari SMA ya. Iya. Kita sambut ya, ada Riri Rahaja. Halo. Riri. Terima kasih udah datang ke sini. Aku seneng banget. Gila, Koni keren banget temen gue. Aduh, Masya Allah. Bangga banget gue sama dia. Aku juga bangga sama kamu. Jadi Mamis, ini narasumber kali ini keren banget. Kenapa aku undang dia? Karena ini dia nggak apa-apa ya, nggak beliau. apa-apa. Kita seumuran. Ngapain? Oke. Jadi aku undang Riri karena Riri ini adalah PNS sebenarnya ya, Riri ya, untuk pekerjaannya saat ini. Dan cukup lumayan loh ini posisinya sebetulnya. Tapi Riri ambil side job sebagai hipnoterapis juga. Menarik kan? Jadi banyak banget pertanyaan, kenapa ambil hipnoterapis? Hipnoterapis itu apa? Dan siapa tahu bisa bermanfaat juga buat para mamis nih ke anak-anaknya. Hai Riri. Halo. Udah siap nih sama pertanyaan-pertanyaan hari ini? Waduh, deg-degan. Udah kayak mau ditanyain apa ya? Oke, jadi Riri, pertama tadi sih yang aku kaget nih, seorang Riri gitu ya, yang udah PNS dan sudah kayaknya udah bertahu deh teman-teman Riri itu di mana gitu ya. Iya. Kok tiba-tiba jadi hipnoterapis juga? Berarti masih di pekerjaan lama tapi saya jobnya ya, Riri ya. Iya. Kenapa nih Riri ambil hipnoterapis? Kalau boleh tahu, ceritain dong. Sebenarnya hipnoterapi itu soft skill ya. Iya betul. Awalnya itu untuk diri sendiri. Oh gitu. Jadi aku tadinya belajar ini tuh untuk diri sendiri, karena memang aku ada pendampingan keluarga yang tentang mental health gitu ya. Oke. Jadi, nah awalnya itu kita mulai menyadari ya, ada banyak hal yang nggak bisa digali dalam kondisi kita kayak gini nih, Sadar sepenuhnya. terus Oke. dengan kritikal kritis, apa sih namanya, filter analisa yang kuat gitu kan. Habis itu ada image yang harus dipertahankan kayak gitu ya. Ego ego ya lain-lain. dan lain-lain. Jadi buat keluarga Riri gitu ya. Awalnya tuh dari situ, Oke. pendampingan keluarga. Nah, Terus? kalau ke psikolog kadang nggak bisa digali. Jadi Oke, pertanyaan, bedanya apa dulu Rih maksudnya? Psikolog sama hipnoterapis deh, biar kita paham dulu nih. psikolog itu kalau kita datang ke psikolog curhat, habis itu nanti psikolognya dengerin, Oke. habis itu ngasih insight. Sebenarnya sama kan, kurang lebih nggak prosesnya? Kalau hipnoterapis itu terapis membantu klien untuk tahu dirinya sendiri. Jadi kalau ke psikolog tuh sukanya nanya gini, misalnya Konita psikolog ya, Oke. misalnya aku klien, Oke. aku bilang, kok gue nangis mulu ya, padahal nggak ada apa-apa. Ah ya. Nah, nanti psikolog kan nanya, kamu capek nggak? Iya sih memang capek banget kerjaan, tapi apa? Emang karena itu. Nanti digali lagi, kamu ini nggak? Nanti diberikan kesimpulan gitu kan. Oke. Nah, kalau hipnoterapis? Kalau hipnoterapis itu, kok gue mau nangis terus ya gitu kan, misalkan nih datang ke aku tuh mau nangis terus senggol banyak banget jadi orang gitu. Iya. Padahal aku tahu itu sebetulnya hal sepele gitu. Tapi setelah itu berlalu baru tahu, kok gue sesakit hati itu ya, padahal itu hal sesepele itu ya, misalnya gitu kan. Datang ke hipnoterapis kayak gitu, hipnoterapis itu cuma nyatet nih, oh keluhannya dia itu. Oke, habis itu kita tanya backgroundnya, kamu dari kecil gimana, hubunganmu sama bapak sama ibu gimana, itu kita cari tahu backgroundnya dulu. Oke. Habis itu kita masukin dia masuk ke dalam dirinya sendiri. Ini yang mulai proses terapinya. Proses terapinya, jadi kita membantu klien menemukan jawabannya sendiri. Sebentar, aku boleh potong di sini nggak? Gimana? Berarti aku bisa bilang pasien-pasien yang ke hipnoterapis itu harusnya lebih berat masalahnya ya dibanding yang sama cuma ke psikolog, atau enggak juga maksudnya? Aku punya klien yang dia baru pertama kali, dia belum pernah ke psikiater, Oke. belum pernah ke psikolog, langsung ke aku hipnoterapis. Tapi aku juga punya klien yang dia Sudah. udah ke psikolog mana-mana, Oke. udah ke psikiater mana-mana, Iya.
udah minum obat jiwa juga. Oke, akhirnya sembuhnya di hipnoterapis. Sembuhnya di Iya, hipnoterapis. maksudnya logikanya gitu. gini, bener nggak ya? Ini sebagai pandangan aku yang awam nih. Kalau ke psikolog mungkin kita sebagai pasien tuh sudah sadar, cuman kayak belum penuh kesadarannya. Kayak maksudnya aku punya masalah, kayaknya mungkin 70%, ternyata dibawa ke psikolog nggak 70% nih masalah kamu, mungkin 95%. Jadi kayak disadarkan lagi, terus diobatin, dan dia tuh udah punya kemauan dan kayak cuma butuh pertolongan tapi nggak gede-gede banget mungkin ya. Nah kalau hipnoterapis tuh kayak bahkan dia belum sadar kenapa dia bisa kayak gitu, bener nggak? Atau gimana? Enggak selalu begitu. Oh enggak ya? Enggak selalu begitu. Oh. Gini, tapi memang nggak semua orang mau di hipnoterapi Nah, iya gitu kan, kan. Maksudnya gini, kenyamanannya dia aja. Maksudnya ini nggak melulu soal berat apa enggaknya dia gitu ya. Oke. Nggak melulu, tapi kan nggak semua orang percaya ya. Iya betul. Ini kan kayak ngasih kunci brankas otak kita ke terapis. Coba metodenya deh, Rih. ibaratnya Ini ya. yang paling gini-gini. Kalau psikolog di Indonesia tuh udah mulai apa ya? Tadinya kan juga tabu kan, Rih. Orang kalau psikolog emang sakit jiwa gitu kan. Alhamdulillah sekarang kayaknya penerimaannya udah lebih enak ke psikolog gitu kan. Orang nggak harus masalah berat ke psikolog. Nah, kenapa orang harus ke hipnoterapis dan kapan? Dan maksudnya metodenya tuh gimana gitu? Kayaknya kok masih Konita- kayak langka gitu. Koni itu pernah ini nggak meditasi nggak? Enggak pernah. Oh, nggak jujur. pernah ya? Enggak, tapi enggak. Gini, meditasi yang gimana dulu? Kalau kayak yoga kelas yoga biasa, ya mungkin pernah ya. Cuman di tahap reguler, bukan yang sampai kayak ngeseriusin Oh, gitu iya, tuh iya. belum. Jadi sebenarnya kondisi hipnosis itu alami kita ada sehari-hari. Metodenya tuh gimana, Rih, sebetulnya? Oke, sebentar, aku jelasin dulu. Oke, boleh. Jadi sebenarnya itu kita tuh dalam kondisi sehari-hari Oke. itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebetulnya kita masuk ke dalam kondisi hipnosis. Contoh, Oke. kayak misalnya nih kita lagi ngiris bawang misalnya. Biasa aja waktu ngiris bawang sampai masakannya selesai, tapi nanti waktu cuci tangan kok perih ya. Oh, tadi itu ternyata ada yang kegores gitu. Tapi waktu kegores kan nggak Nggak kerasa sadar. sakit, nggak sadar. Oke. Nah, Terus? saking fokusnya kita sama bawang itu, sama masakan itu gitu. Tapi nanti setelah berlalu, setelah cuci tangan pakai sabun baru kerasa perihnya. Jadi perumpamaannya nih. Ini kondisi-kondisi yang kita tuh sering masuk ke dalam situ, ke Oke. dalam kondisi hipnosis. Oke. Kondisi hipnosis itu kalau mau digambarkan, kita ini sekarang ngobrol nih kondisi gelombang otak itu beta. Oh gitu. Nanti lebih rileks lagi alfa. Oke. Nanti lebih rileks lagi theta. Nanti rileks lagi sampai deep, sampai tidur tuh delta. Nah, hipnoterapi itu memasuki alfa sama theta. Oh gitu. Nggak mungkin Tapi- sampai delta. Bisa. Oh, bisa. Orang kalau lagi di hipnoterapi itu banyak yang tidur juga, nanti dibangunin dulu. Oh, delta tuh pasti tidur. Iya, itu Pasti ya. udah deep banget. Deep sleep gitu. Itu ya, itu deep, itu Oke, deep banget. oke. Tapi kita harus memori supaya bisa bangkit lagi itu minimal di alfa sama di theta. Oh gitu. Nah, Tadi alfa, theta, terus atasnya apa, Ri? beta. Beta tuh belum ya? Beta tuh sekarang kayak gitu. Oh, kayak kita gitu. Oke. Terus kayak misalnya sekarang aku sama Koniti misalnya nih staycation terus ngobrol sambil tiduran. Itu udah atau enggak kita ngobrol sambil minum teh. Itu relax banget kan? Itu udah alfa sebetulnya. Oh, oke. Itu sudah alfa. Yang di atas tuh theta ya. Di Yang alfa, bawahnya lagi theta. Yang bawahnya ya, sorry, Habis theta. itu nanti delta. delta. Oke. Nah, kalau hipnoterapi kita kan kalau dalam sehari-hari nggak sengaja kita masuk ke kondisi itu kan. Tapi kalau di hipnoterapi itu kita sengaja masuk ke dalam kondisi itu. Tujuannya memang untuk mencari akar masalah, kamu tuh kenapa? Gitu. Jadi masalahmu marah terus misalnya gitu ya. Masalahmu marah terus. Apa sih yang bikin kamu semarah ini gitu? Oke. Jadi sebetulnya luka itu yang sekarang ini yang kamu kelihatannya senggol bacok. Itu pasti ada akarnya. Itu tuh gitu. sebetulnya cuman trigger ya. Kamu dari awal tuh udah terluka gitu. Oke. Jadi lukanya ini begitu kesentuh meledak. Nah, lukanya ini nih yang dicari. Nah, Tapi yang oke. bisa menjawab bukan terapis, Sebetulnya diri sendiri. diri sendiri. Nah, terapis itu yang step by stepnya, Kayak membuka jalan gitu membuka ya, Ri? jalannya. Oke, gitu. nah metodenya gimana nih? Yang pasti Metodenya- banyak penasaran. Maksudnya, hipnotis kan, soalnya kan mindsetnya kayak hipnotis gitu loh, Ri. So, kayak celing gitu nggak sih? itu yang di stage Bakar ya. tisu gitu nggak sih? Aduh, itu
hipnotis yang kayak Bang Artis gitu, Ri? Itu namanya Apa itu ya? full cuma entertainment doang, maksudnya nggak ada? Nggak, ada. Oh, emang ada? Ada. Oh, Rapid oke. rapid hipnosis namanya. Jadi yang dikejutin set gitu, Iya, kayak gitu ya ah. ada. Tapi kalau hipnoterapi aku ya terutama aku nggak pakai itu. Aku pakainya Sama yang sorry relaksasi. aku potong bentar, sama yang orang kalau tiba-tiba notice di jalan, mesti di mall gitu loh, Ri. Itu tuh Bisa. pakai yang gitu ya? Iya. Ilmu Iya. akan berkembang menjadi bagaimana tergantung di tangan siapa. Betul. Cuma maksud aku sama Iya. hipnoterapi yang orang-orang Mirip, hipnotis mirip berarti. Oh, mirip, oke. Nah, mirip. tapi kalau Ri ini yang medis bukan jatuhnya. Iya, untuk mengobati. Untuk mengobati tujuannya ya. Nah. Jadi untuk mengobati trauma, fobia, Oke. depresi, ya kayak gitu-gitu. Oke, nah gimana metode yang Riri pakai gimana coba? Jadi misal aku nih, aku pasien dulu ya. Ri, aku mau di hipnoterapi dong gitu. Nah, apa yang dilakuin gimana? Pertama daftar dulu pasti. Iya, iya dong. Oke. Nah, terus Biasanya tuh gimana nanti kalau ada udah intake datang? form gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Kamu tuh ada emosi apa aja yang mau diselesaikan. Oh gitu. Habis itu nanti biasanya aku tanya hubunganmu sama ibu sama bapak karena memang 90% Oh iya. 90% masalah gangguan perilaku orang itu karena Orang tua. masalah dari rumah, Oh, dari rumah. masalah dari Lingkungan rumah. dia tinggal juga. tempat gitu dia ya. bertumbuh, Oke. tempat dia hidup selebih lama selama ini. Tapi gitu. berarti aku bisa simpulin sebenarnya pasien tuh harus keadaan sadar penuh ya kalau mau ke hipnoterapis. Maksudnya misal nih, aku mau ngebawa orang, itu nggak bisa ya, Ri ya? Susah ya? Memang harus lebih baik memang kesadaran sendiri. Oke, jadi harus dirinya sendiri. Oke. harus Karena kan dirinya ditanyain juga detail. Berarti interview dulu pertama, Ri. Ngisi form dulu. Oke. Habis itu pas ketemu ngobrol kan. Aku nanya sama yang nyocokin lah. Oke. Nyocokin yang di form. Kadang juga yang ngisiin form tuh orang tuanya. Nah itu maksud aku, maksudnya kadang orang tuh nggak mau periksa sendiri kan, maksudnya kalau misal pengen periksain ada yang perlu gitu, oke. Ya. Tapi aku pernah denger harus one on one, maksudnya kalau Oh, ya, iya periksa. dong. Iya ya, berarti Iya. misal pun diisi form orang tuanya pas masuk ke itunya harus. Ya iya dong. Kan aku nggak tahu, Ri, kan aku rawa. Bener. Aku bener-bener belum pernah ngelihat proses hipnoterapi sama sekali gitu loh. Oke, jadi ngisi form terus ditanyain sesuai nggak nih antara form sama ini gitu. Kalau ngisi sendiri, biasanya nanti kalau digali lebih banyak informasi daripada Lebih detail ya, formulir. Tapi kalau diisiin sama orang tua tuh kadang Singkat-singkat. enggak aku nggak begitu. Kayak begitu kan, itu mah orang tua aja kali gitu kan. Oke. Jadi harus dikonfirmasi Oke. gitu datanya. Terus baru masuk ke ruang terapisnya gitu. Masuk ruang terapis itu sebetulnya cuma butuh ruangan yang nyaman dan Oke. apa ya? Di kursi tidur gitu nggak? Iya benar. Iya kan, kursi tidur. Kursi yang bisa direbahin. Tapi kalau rebahan punggung yang terlalu kayak gini nanti takutnya kan ketiduran ya. Oh, jadi yang agak Jadi yang memang setengah gitu ya. kayak Nah itu gitu. nih kalau misalnya orang tuanya mau ikut ngomongnya gimana? Kan harus diusir kan berarti orang tuanya. Iya, aku Iya. bilang ibu Harus ya. terapi kayak gini tuh memang baiknya lebih optimalnya terapi sama anaknya aja, Iya. sama kliennya aja. Pada mau rata-rata. Iya. Iya, maksudnya karena itu harus ya. Iya. Iya, aku mikir kalau Nggak ternyata bisa relax nanti itunya. terus kalau problemnya ternyata sama ibunya sendiri Ya, makanya, gitu kan. Dia pasti masalah- pressure kan di ruangan itu. Betul. Oke, nah berapa lama sih waktu terapis ini, Rih, kalau orang mau di hipnoterapi tuh? Tergantung masalah ya. Tapi gitu. kebanyakan nih mostly di sesi pertama tuh 3 jam. 3 jam? Iya. 3 jam tuh udah bener-bener yang dia ditidurinnya itu? Oh, karena masalahnya banyak. Dan dia jadi kan itu Serius? kita namanya ada metode namanya regresi. Jadi kita tuh nge-scanning sampai mundur lagi sejauh-jauhnya sampai Ya misalnya Allah, dia baru usia kaget 30 loh nih. beneran aku. Iya. Oke. Misalnya nih usia 30 nih. Ha-ah. Nanti dia mundur ke traumanya dia di 25, mundur lagi ternyata dia nyangkut. Jadi setiap ini nyangkut sampai ketemu si akarnya. sampai yang pertama kalinya. Oh gitu. Sampai pertama kalinya. Itu nyari. Jadi kalau nyangkutnya banyak ya lama. Dan itu terapisnya juga satu. Iyalah. Itu gak Terapisnya keserap gitu. ya energinya si pasien 3 jam. Oh, udah enggak.
Kan kita sudah Sudah terlatih biasa. ya. Cuma kan ngobrol aja ya, Ri. Kita ngobrol nih, misalkan denger orang curhat ya. Iya. Let's say setengah jam, 1 jam aja itu udah. Kitanya aku capek nggak sih kalau denger orang yang kayak keluhannya banyak gitu kan? Kita kayak ikut keserap tuh energi kayak negatifnya. Nah ini 3 jam menghadapi pasien. Wow. Iya, jadi ada namanya disosiasi. Oke. Disosiasi itu kita nggak terlalu turn in sama emosinya klien. Oh. Kalau mau ibaratnya disosiasi dalam hidup sehari-hari itu, kalau kita lagi nonton film Korea yang lagi nangis-nangis, kita ikut nangis-nangis itu namanya asosiasi. Tapi kalau pas adegannya huru-hara atau nangis-nangis kita nonton doang nggak ikut biasa aja, itu namanya disosiasi. Oh, nah kalian berarti itu para kita berlatih untuk hipnoterapis. disosiasi namanya. Jadi Tapi nggak dengan terlalu- disosiasi itu tapi tetap harus, bisa, iya bisa. Tapi tetap harus welas asih. Nah, iya, gimana? coba? Iya, aku ngebayangin gini, kalau kalian disosiasi, kalian tetap bisa nggak nih ngerasain? Maksudnya tahu, kan harus bisa bantu menyelesaikan kan? Kalau ibaratnya nggak ikut ngerasain, bisa aku nyelesain gitu. Ya, itu ada ilmunya. Justru karena netral, kita lebih objektif. Oh gitu. Justru karena kita disosiasi, kita netral, itu kebijaksanaan itu lagi on-onnya. Oke. Sementara, lah, Konita, kita sebijaksana apapun, Iya. misalnya aku nih udah bijaksana kalau dalam kondisi normal bijaksana, tapi kalau aku lagi chaos, aku tetap butuh nelpon orang loh. Iya, Yang itu dia kondisinya lagi netral. netral, iya sih, betul. Iya kan? Tapi kalau kita lagi chaos, bijaksana itu kayak hilang semua. Iya bener. Kadang cuma buat ngeluarin doang ya, Ri. Kadang cuma didengerin doang nggak sih? Maksudnya bahkan cuma udah keluar deh, yang penting ini masalah gitu ya. Tapi Iya, orang itu selain perlu didengarkan, dia tuh perlu tahu sudut pandang lain. Iya, nggak Iya cuma kan? didengerin ya. Jadi dia perlu tahu ada cara pandang kehidupan yang bijaksana, Iya, yang bisa menerima sebuah keadaan itu. betul. Nah, setuju. itulah makanya memilih terapis yang background cara hidupnya benar, prinsip-prinsip hidupnya itu Iya. juga kunci. Oh gitu. Karena bikin orang dari sadar, tidur, itu semuanya bisa, metodenya bisa. Tapi setelah tahu masalah klien terus kita mau kasih input atau insight apa yang bisa melegakan hatinya dia, itu perlu kebijaksanaan. Dan gak semua orang bisa. Ya itu. Jadi ya itulah. Tapi aku waktu lihat, jujur ya Ri, waktu aku lihat kamu jadi hipnoterapis tuh kayak pertama sih kaget, wajar ya. Hah, kan udah PNS gitu Iya. kan. Terus pas lihat Riri tapi emang cocok nih gitu kan dengan pembawaannya, sifatnya. Riri, kamu tuh dulu di SMA tuh organisasi apa sih? Aku lupa, Pasus. Ya. Pasus sama PMR, Sama tapi PMR. tapi gara-gara PMR jadi ketua Ketua PMR kan, Pasusnya iya. jadi nggak. Nggak aktif. BPH juga kan tapi nggak di Pasus. Iya. Iya kan. Terus enggak, aku nggak pengurus di Pasus. di PMR ya. Aku PMR karena ketua, jadi Pasusnya nggak terlalu. Tuh kan dari SMA aja udah ketua PMR nih, Mams gitu. Kamu ketua OSIS. Enggak, cuman maksud aku kalau PMR kan udah jiwanya kan jiwa ini loh, menolong orang. Iya, kesehatan. Iya. Makanya kayak cocok gitu waktu aku denger ini hipnoterapi cocok sih. Cuma kan masih PNS nih. Iya. Oke, terus nah, Rih, berarti satu sesi itu bisa 3 jam. Tapi rata-rata itu apa biasanya? Biasanya sesi pertama 3 jam. Itu karena menceritakan. itu karena dia sendiri nggak nyadar ya. Maksudnya gitu. nanti 99 pasienku Iya. begitu dibangunin dalam kondisi sadar itu dia, ya ampun, ternyata gue baru inget lagi gitu, gue udah lama banget lupa gitu. Kok bisa Ternyata sih, Ri? karena itu ya. Maksudnya itu skillnya dari si hipnoterapisnya ya? Enggak, jadi gini, ya Nggak, maksud aku kok dia kan itu masalah dia Iya. yang cerita. Berarti cuma butuh dikorek doang gitu. Tapi cara ngoreknya nih gitu, apa gimana kok dia baru sadar gitu loh? itu memori itu tuh terpendam ya di alam bawah sadar kita. Dan Oke. itu tuh kayak saking, jadi gini, kadang orang itu berusaha menghapus memori cara kerja otaknya supaya dia nggak terlalu sakit. Tapi Jadi ternyata nggak dikubur. hapus gitu. Tapi bukannya kehapus, tapi mendem ke bawah banget gitu. Oh. Jadi tapi sehari-hari kayak gini, dia lupa sama memori itu. Tapi rasa sakitnya itu mengganggu sehari-harinya dia. Oh, memorinya dilupain, rasanya Rasanya yang
masih kemana-mana tuh, masih mengganggu kemana-mana. Dan lukanya. rasa sakit ini yang ngebikin tingkah perilakunya dia. Jadi nggak sesuai yang dia diinginkan. Jadi gitu. bisa ya Ri, maksudnya sama masalahnya lupa, tapi Iya. rasanya nempel Iya. dan berpengaruh gitu. Iya, heeh. Oke. Terus satu pasien berapa kali Ri ke hipnoterapis gitu? Eh, se- secara jurnal itu kalau di hipnoterapi 7 kali sesi itu recovery-nya 93%. 7 kali sesi. Tapi ini secara teori ya. 7 Berarti- kali sesi itu Oke. recovery sampai 93%. Berarti nggak bisa lebih cepat dari itu kalau Bisa. misalkan? Bisa kan? Aku juga banyak pasien yang hanya dalam satu aja dia udah Oh iya. nggak perlu lagi. Tapi Maksimal nggak? Apa tergantung masalahnya? tergantung masalahnya juga. masalahnya. Emang kalau mau kita pukul rata standar baiknya tuh 2 kali minimal. Oh, minimal tuh 2 kali. Minimal tuh 2 kali gitu. Berarti 7 kali tuh udah banyak banget ya. 7 kali itu kayaknya udah yang taraf gangguan mentalnya tinggi deh. Oh gitu. Yang bipolar, yang skizofrenia, Oke. yang udah Riri yang taraf paling tinggi apa pasien yang dihandle sama Riri? Aku punya pasien, dia tuh didiagnosa bipolar dan depresi Oke. sama psikiater. Dia Oke. udah ke banyak psikolog dan udah banyak ke psikiater. Saking traumanya dia sampai bisu. Itu Ya Allah, iya. bener. Jadi sampai gagu nggak bisa ngomong, diem. Tapi di film-film memang sering sih. Cuma Iya. kan kita kan lihat di film ya, Ri, maksudnya. Iya. Jadi Oke. waktu dibawa ke psikiater dia bisa ngomong, tapi kalau nggak ada orang tuanya. Tapi begitu ada keluarga dan orang tua dia nggak diem lagi. Nggak mau ngomong. Itu Tapi cewek cowok. cewek. Usia berapa? 19. Oh, kenapa maksudnya? Nggak apa-apa kan ini Nggak diceritain? apa-apa, nggak apa-apa, Kan kita nggak sebutin ini ya namanya Iya, ya. Itu kasihan sih. Udah berat Banyak- duluan nih. Enggak. Ini beneran nggak apa-apa kan Ri? Nggak apa-apa, nggak Ceritanya kan apa-apa. buat ini kan, buat sharing aja. Iya, Dan iya, kita iya. nggak nyebutin ya. Nggak kita nggak- ini Pengen tahu aja gitu. Iya, jadi waktu aku pertama kali mau handle klien ini dan dia bilang, keluarganya bilang nggak bisa ngomongnya juga cuma sepatah dua kata, aku bilang namanya hipnoterapi kan harus ngomong. Iya, gimana Aku bilang, ngobatinnya? iya, Itu udah gitu berapa kan. lama nggak ngomong waktu periksa ke Riri? Udah 3 bulan. Oke. Dan dia tuh nggak makan, nggak minum, di kamar gelap-gelapan gitu. Nggak makan ya nggak bisa dong Ri. Yang makanya Nggak mungkin nggak makan kan 3 bulan dong Ri. tapi nggak sampai 3 bulan, tapi makan itu 4 hari sekali yang kayak gitu. Dan di kasur itu nggak bisa bangun yang kayak gitu kan. Udah ke psikolog, udah ke psikiater gitu kan. Lah keluarganya kan bingung kan. Iya. Habis itu aku bilang, aduh kita coba dulu ya gitu. Tadinya itu kalau nggak mau ke aku ke hipnoterapi, kalau nggak ke aku tuh sama bapaknya itu mau diputerin ke kiai-kiai buat diruqyah. Oke. Jadi kakaknya ini, Riri tolong banget Riri, ini besok ini kalau masih begini Masih juga, gitu, ini bapak mau bawa dia ke kampung, mau diputer ke ustadz, mau diputer-puter buat diruqyah ke banyak ustadz, Berarti muslim ya ini ya pasiennya? muslim kayak gitu kan. Oke. Ya udah dicoba dulu ya, tapi kan yang menyembuhkan Allah, kita ikhtiar, aku bilang gitu. Udah jadi terus begitu. Ya waktu datang, ya Allah itu yang udah lemas, udah pokoknya kayak gitu deh ya, jalan aja diseret, dia nunduk terus, mukanya itu kayak nggak ada ekspresi. Kurus dong, nggak makan. Kurus. Kasian. Habis itu ya udah kita Bismillah aja. Bismillah, habis itu aku pandu dia masuk ke dalam dirinya. Dia ngikutin Itu one step on by one step, berarti dia iya. ya, one on one ya. Dia ngikutin step by stepnya aku gitu. Terus begitu aku ayo cerita gitu kan, ada apa, bisa ngomong lancar tapi nangis sampai gemeteran. Ya Allah. Jadi ternyata di usia dia SMP tuh berarti usia berapa ya? 13, 14. 12. Itu dia dipaksa masuk ke pesantren sama orang tuanya. Di pesantren dikeroyok 46 orang. Itu enggak Dikeroyok tuh kekerasan. iya, Apa yang lebih parah? dibully. Oh, dibully. Jadi Oke. masuk dalam satu ruangan, dia sendiri dikeroyok sama 40 orang cewek. Dia cewek dikeroyok sama cewek. Iya. Kenapa alasannya dia dikeroyok?
Dia menonjol ya. Jadi kalau pesantren itu kan nggak boleh cantik ya. Kasihan banget. Harus sama kayak gitu kan. Jadi dia Nggak semua menonjol. pesantren sih, Ya ya maksudnya kan? di Iya, situ, kadang di iya ya di situ. situ. Dia menonjol, terus dia menarik perhatian cowok dan ternyata cowok ini tuh incarannya orang lain kayak gitu Ya lah. Allah, oke. Nah, habis itu ya udahlah dikeroyok kayak gitu. Nah, dia sendiri tuh nggak ada persiapan juga mau ke pesantren, nggak ada pembinaan mental juga dari orang tuanya. Jadi Jadi orang tua tahu-tahu tahu-tahu juga ujuk-ujuk langsung dipondoin pokoknya gitu. mau nggak mau Wah, ini buat masuk para mamis juga pesantren. penting banget ya. Iya. Maksudnya kalau mau mondogin anaknya tetap harus dipreparein gitu. Tapi memang ada kondisi khusus ya. Memang di keluarganya itu dalam kondisi yang menurut orang tuanya darurat. Harus menyelamatkan anak kecil ini biar aman gak di rumah. Tapi Oh, waktu itu gitu. nggak diceritakan. Iya. Diceritakannya cuman bapak mau ada satu anak bapak yang bisa nolong bapak di akhirat. Jawabnya cuman gitu doang bapaknya ngomong. Semakin beban lah ke anak. Iya, Kenapa aku gitu kan. dan Iya, anak iya, yang iya. bisa nolong bapak yang tahu agama itu cuman kamu. Jadi kamu ya padahal anaknya ini juga udah berusaha masuk SMP favorit yang harus nilainya tinggi gitu kan. Kasihan Ya ya. kayak gitu. Jadi dia Iya, udah iya, kayak iya, gitulah. iya, 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 iya. Ya itu, jadi dia dibully selama 3 tahun di pesantren. Sampai lulus itu di pesantren. Iya, dia mau pulang berkali-kali, orang tuanya nggak mau jemput. Dia nggak bisa ngomong ke orang tuanya ya kalau dia dibully. Nggak bisa. Dan dia di waktu itu kan juga diancem-ancem ya, kalau ngomong sama senior-seniornya, sama yang ngebully itu kan juga ngancem kan kalau berani ngomong nanti ditakut-takutin, nanti kamu bakal begini, bakal begitu, malah kayak gitu kan. Dan dikasih dogmanya itu memang kayak gini hidup pesantren, turun temurun, Seolah-olah dia hal wajar. seolah-olah gitu hal ya. yang wajar di pesantren itu ya, begitulah. Aduh kasihan banget. Terus sembuh itu Itu 4 kali sesi ya waktu itu. Tapi memang banyak traumanya dia ya. Jadi nggak cuma di pesantren itu juga. Walaupun di pesantren itu trauma terberatnya dia, tapi sebelumnya itu dia juga ada trauma, juga di rumahnya gitu kan. Ya terus 4 kali dia udah bisa hidup normal. Terus dia kuliah gitu. Tadinya kan nggak kuliah. Udah kuliah sekarang. Tadinya nggak bisa kuliah. Ya kayak gitu. Tapi yang datang ke aku tuh macam-macam ya. Ada yang keluhannya itu karena sebetulnya gangguan medis, tapi waktu dia datang ke dokter nggak ada apa-apa. Misalnya nih sakit sesak nafas di sini, jantung kayak berdebar. Waktu dicek paru-parunya sehat, jantungnya sehat, aman. Itu berarti kenapa? Mental? Psikosomatis. Apa itu Psikosomatis itu penyakit yang muncul di fisik, tapi sebetulnya dari mental, dari gangguan mental. Jadi kalau ciri-cirinya, kalau misalnya kita mau batuk, pusing, nyeri, pas dicek nggak ada apa-apa. Kayak orang kalau panik terus tiba-tiba kayak kamar mandi terus gitu nggak sih? Iya, Tiba-tiba kayak mencret iya sih. Iya. Maksudnya itu karena ini Tapi kan kan kalau itu kan kondisional ya. Iya. Cuman kalau sesak nafas ini terus Oh. nyeri di sini terus dia sampai tergantung obat pereda nyeri. Oh iya. Ya, jadi ada juga yang sakit di punggungnya. Aku pikir kalau penyakit yang secara terus-menerus itu berarti ada di dalam juga. Ternyata bisa enggak ya? Enggak, jadi waktu di ronsen, waktu dicek darah, waktu di apa, enggak ada apa-apa. Ini mungkin kalau di daerah-daerah dikiranya disantet orang gitu ya. Tapi kalau di daerah yang maju ini dokternya ini sudah bisa menyarankan gitu. Bapak coba ke psikolog. Ini kayaknya jiwanya Bapak. Ya cuma di kota-kota besar kali ya yang udah kayak gitu ya, Ri. Mungkin ini kalau di daerah desa-desa gitu ya yang masih suruhnya nanti mistis-mistis. diruqyah lagi. Nanti disuruhnya diruqyah gitu ya. Oke. Terus Ri, jadi tadi kalau proses penyembuhan beda-beda ya, tiap pasien berapa kali hipnoterapi gitu ya. Terus, nah pasien paling banyak Riri nih, cewek atau cowok yang membutuhkan jasa hipnoterapis? Karena aku cewek, Jadi banyak cewek. jadi lebih banyak cewek. Cuman aku tuh sebetulnya cewek cowok bisa. Tapi kalau hipnoterapi cowok tuh lumayan banyak Ri. Kayaknya kebayangnya cewek deh kalau hipnoterapi cowok juga ada ya? Banyak. Oh banyak juga. Hipnoterapi cowok juga banyak. Oh, oke. Kalau usianya Ri yang suka pasien datang itu rata-rata ABG kah atau udah ibu-ibu udah bapak atau malah anak-anak? Kalau yang jauh di atas aku malu.
Oh gitu. Kayak ih lu kan bocah ya. Jadi itu tuh butuh figur otoritas ya. Iya, Butuh iya, figur iya, otoritas. iya, Jadi iya. kalau Make sense sih. ya, jadi kalau bapak-bapak atau kakek-kakek atau yang jauh 5 Lebih tahun atau senior 10 lah. tahun itu ngelihat aku kan bocah ya. Iya, tahu apa nih bocah gitu. Gue kok mau dinasehatin atau enggak Apalagi masuk. penyembuhannya nasehat kan. Maksudnya pasti ngerasa lebih berpengalaman kita gitu kan, Ri, ya kan? Jadi ada egonya ya. Jadi Betul. aku tuh lebih banyak pasien yang seumuran Anak-anak, kalau enggak seumuran aku atau di atau di bawahku. bawah 30 tahun ke bawah Iya. berarti ya. Heeh. Oh gitu. Terus Ri, kalau apa ya, maksudnya suka dukanya boleh nggak cerita ini selama jadi hipnoterapis nih? Hal-hal apa yang kayak nggak ketebak dari, maksudnya kayaknya nggak kebayang deh di awal jadi hipnoterapis, ternyata jadi hipnoterapis tuh kayak gini ya gitu, atau yang pokoknya ngagetin Riri gitu di dunia hipnoterapis nih apa? Eh, nggak semua orang tuh cocok sama kita dan itu nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Banyak yang nganggep apa ya, maksudnya kalau nggak cocok terus kita ya gimana Jadi sendiri gitu. hipnoterapis itu nggak boleh baperan Oke. karena nggak semua klien memang mau sembuh gitu. Kadang tuh terapis yang bernafsu untuk kamu harus sembuh kayak gitu loh. Ambis gitu ya. Oh kayak kamu tuh udah sekios ini gitu. Kamu Iya. ayo Sebenarnya harus- niatnya baik kan? Jadi ayo sampai proses sampai pulih gitu loh. Oke. Kayak gitu loh. Cuman orangnya sendiri yang Nggak mau. karena ada beberapa pasien, ada 2 atau 3 pasien yang datang ke aku tuh karena dia sukanya sama suami orang kan. Serius? Iya, dia tuh Pelakor kayak hipnoterapis. dia tuh kayak mempertanyakan dirinya gitu. Kenapa aku dia suka gitu? Kenapa sih gue kok sukanya sama suami orang ya? Hah? Iya kayak gitu kan. Nah, Itu nggak 1 orang 2 orang, maksudnya nggak 1-2 orang. serius nih? Iya. Tapi bagus loh. Dia nggak masih mau- bagus, apanya yang bagus? Dia mau sembuh. Iya sih, kayak hipnoterapis berarti mau mengakui dan dia mau sembuh. Dia merasa kayaknya Ada yang nggak beres nih. nggak beres nih gue nih gitu. Kayaknya ada something deh yang bikin gue kesini Iya, gitu loh. iya, iya. Dia Ternyata- mau menyembuhkan dirinya. Gue Oke. harus, dia tahu ini salah. Iya, tapi kok dia bingung. tapi kok gini lagi, kayak gini gitu lagi gitu kan. Ternyata akarnya lihat apa, ada turunan keluarganya yang kayak gitu nggak Ri? Sakit hati sama bapaknya yang selingkuh. Lagi-lagi bapak ya Kayak gitu lah. Oh, jadi orang nih kalau kita tuh kalau memendam trauma dan marah dan itu nggak dipulihkan, kemungkinannya dua Serem kok ya? Nita. Iya, gimana? Kemungkinannya 2. Kalau nggak jadi pelaku jadi korban. Oh iya, Iya, makanya kalau kita luka, trauma, ngeri marah, banget ya berarti ya. makanya dalam Islam itu memaafkan, mengikhlaskan itu the Penting best. banget. Itu penting Iya, banget. Iya, iya. Jadi Pilihannya 2, kalau nggak jadi korban bukan jadi pilihan, pelaku. kemungkinan. Oh, kemungkinan. Iya, Jadi, iya. Kalau kita nggak maafin kan, nggak ikhlasin. konsekuensi dari luka yang tidak dipulihkan, marah yang nggak dipulihkan, dendam yang terus dibawa, itu konsekuensinya 2. Dia akan terus mengulangi pola yang sama itu lagi dalam keadaan dia jadi pelaku atau jadi korban atau dua-duanya, dia pelaku dan Korban juga. Iya. Oke, aku pernah dengar gini, orang yang terluka akan membawa lukanya ke orang lain gitu ya. Iya. Bener nggak itu? Benar. Bener ya berarti ya. Iya. Iya terus, gitu. terus tadi gimana yang pelakor tadi itu, Ri? Penasaran. Tapi gini, kemarin aku di episode 1 kan sama psikolog ya, Ri ya. Emang terus ngobrol dan rata-rata tuh ya fatherless gitu. Maksudnya kalau yang lihat perilaku pasiennya tuh kalau ditarik akar lagi ya karena kayak kehilangan sosok bapak atau sosok bapaknya nggak bisa memberi teladan gitu kan. Bahkan di sini pun juga ya, maksudnya Iya. sepenting itu sosok bapak yang kayaknya di orang Indonesia belum sadar kan maksudnya. Macam-macam ya kan yang datang ke aku kasus kayak gitu kan 3. 3. Yang satu karena dia dendam sama bapaknya yang selingkuh. Yang kedua karena ada rasa nggak berharga. Jadi dia tuh dari kecil diajarkan untuk hidup itu untuk menyenangkan dan membantu orang lain. Kamu tuh nomor 2, kamu yang kesekian. Oh gitu. Yes. Jadi dia dari kecil tumbuh dengan perasaan aku tuh nggak berharga, kebutuhanku tuh nggak penting. Yang penting orang lain. Yang penting tuh orang lain. Lalu waktu di usia dewasanya, kalau dideketin sama orang yang Langsung. udah itu nggak apa-apa deh,
masih mending ada yang mau sama gue. Karena nggak berharga aku, ya Allah, siap. Lu kan padahal tahu lu tuh jadi selingkuhan padahal dia Iya. tapi nggak apa-apa soalnya siapa yang mau sama gue. Kasihan banget. Jadi macam-macam gitu ya. Secara teori ada begini-begini, tapi kalau orang itu variabelnya banyak kan. Iya. Kita nggak bisa kamu pasti, belum tentu yang sesuai yang di teori yang di buku itu belum tentu yang pas buat klien gitu. Iya. Makanya waktu di hipnoterapis itu kita nol, kita beneran nggak tahu gitu kan. Jadi aku membantu kamu untuk tahu yang ada dalam dirimu. Yang di buku ini itu belum tentu sesuai sama kamu. Ya, teori gitu lah kan. ya tetap kan. Secara teori itu Praktek belum kan lain tentu. lagi. Iya, jadi macam-macam kasusnya. Oke. Sebenarnya kalau aku tadi yang kasus pertama yang bapaknya selingkuh misalkan, terus dia dendam. Nggak tahu ya, pemikiran aku tuh harusnya dia stop, jangan sampai terulang lagi gitu nggak sih, Rih? Maksudnya gini, aku belum relate sama orang yang karena dendam misalkan kelakuan ayahnya selingkuh, kenapa dia justru mau jadi selingkuhan gitu, maksudnya ngerti nggak? Iya, maksudku. iya. Jadi gini, cara kerja otak itu menyukai sesuatu yang sama. Cara kerja otak itu kita suka sama sesuatu yang sama. Jadi sensasinya itu, jadi nih kita amit-amit misalnya Capek. misalnya waktu kecil aku misalnya melihat bapak selingkuh, amit-amit tapi misalnya aja ya, contoh misalnya aja. contoh marah nih, sakit hati, marah, udah gitu lihat mama yang nangis kayak gitu, wah kita muatan emosi yang intens ini kita bawa sampai dewasa. Oke. Ya kan, sampai dewasa. Itu kalau aku nggak menyembuhkan lukaku, marahku, otak itu menyukai sesuatu yang sama. Jadi aku tuh suka sama rasanya gitu. Padahal aku nggak suka. Padahal aku nggak, waktu aku mengalami kejadian jadi korban itu, dia nggak suka gitu, tapi menderita. Pas dia besar dia pengen coba jadi pelaku. Tanpa dia sadar, sensasinya itu dia merasakan. Dibawa kan, figur yang seperti ini tuh kan dibawa dalam diri kita terus kan, kita bawa sampai dewasa tanpa sadar. Kok gue nggak suka, tapi kok gue kayak gini sih, persis kayak bapak gue. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku nggak mau kayak bapak aku nggak, tapi rasa itu kan masih kita bawa nih di otak kita. Lagi-lagi otak tuh suka sama sesuatu yang sama. Walaupun itu nggak enak ya, Ri. Walaupun itu nggak enak, kayak pengen kangen rasanya gitu ya. Maksudnya cara kerjanya tuh gitu. Cara kerjanya kayak gitu. Gimana ya kalau gini ya gitu. Enggak, jadi gini, familiar. Oh, familiar. Ada orang datang ke aku nih. Aku jadi ada orang datang ke aku jadi selingkuhannya misalnya ya. Oke. Kan kalau nggak jadi pelaku jadi korban. Jadi aku diselingkuhi terus nih misalnya. Kok sakitnya mirip sama yang waktu itu ya? Oke. Rasa sakit diselingkuhin ini kan, aku kan sakit nih, ada orang aku jadi selingkuhan nih. Rasa sakitnya itu familiar. Kok kenal nih rasa ini gitu. Terus nah dia itu yang dia tahu itu cinta gitu loh. Cinta yang penuh dengan rasa sakit itu yang dia kenal. Justru orang-orang yang penuh dengan luka ini kalau nggak memulihkan diri, dikasih cowok baik-baik bosen. Karena dia merasa selama ini dia kenalnya cintanya itu menyakitkan. Jadi dikasih yang secure, bosan. Kok gini sih? Ini bukan cinta yang gue kenal nih. Cinta yang selama ini gue kenal itu yang menyakitkan. Oke. Makanya banyak cewek yang sukanya sama bad boy gitu ya. Iya. Karena dikasih cowok yang baik-baik, dia nggak mengenal cinta yang seperti itu. Dia nggak mengenal cinta. Jadi anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang penuh dengan rungsing, kompleks yang menyakitkan, itulah cinta yang dia kenal. Dia menyukai cinta yang seperti itu. Dia mengenalnya cinta itu begitu. Dikasih yang baik-baik bosan. Dia nggak tertarik. Wow. Kayak gitu. Ini ilmu banget bener nih. Iya, jadi ternyata gitu. Makanya pentingnya kita kalau terluka memprosesnya sampai selesai. Jangan ditunda-tunda. Jangan didistraksi. Jangan disepelein. Namanya healing itu bukan sekedar jalan-jalan healing. Tuh, Mami. Itu distraksi. Itu distraksi sesaat doang ya, Ri. Oke. Bahkan emosi kita tuh bukannya diproses sampai selesai, malah memendam, malah distraksi, diabaikan, nggak diproses, udah kependem gitu, akhirnya malah makin dalam. Wow. Gitu. Jadi harusnya diproses sampai selesai.
tanda kalau kita sudah berhasil memprosesnya dengan baik adalah kita sudah punya kebijaksanaan baru setiap kali teringat sama kejadian itu. Masalah yang itu. Oh. Rasanya itu waktu ingat itu, rasanya itu udah beda. Dulu ingat itu rasanya marah gitu ya. Sekarang ingat itu aku sudah tahu kenapa aku harus mengalami itu. Iya, udah berdamai lah. Udah ya, berdamai sama gitu. luka. Hatinya gitu. juga udah nggak apa-apa, udah ikhlas dan sudah punya insight. Oh, kalau aku nggak ngalamin itu, mungkin aku nggak ngerti kalau seperti ini. Jadi ada hikmah, kayak gitu. Iya. Mungkin nggak Ri, orang nggak usah ke hipnoterapis tapi bisa mengkontrol segalanya itu tuh mungkin. Biasanya. Nah itu orang yang punya karakter apa sih? Biar kita belajar gitu loh Ri, maksudnya. Iya. Iya kan, maksudnya. Ya balik lagi kalau di ilmu pasti ilmu agama Islam yang kita ikuti pasti udah yang paling benar ya. Cuman secara dikerucutin lagi nih di ilmu apa berarti regulasi emosi atau apa Ri gitu. Biar kita tuh itu kalau misalkan ternyata kita punya luka lama masih kecil, jangan sampai kita ternyata masih mendem nih gitu. Itu gimana harusnya? Orang yang mudah jadi kadang orang tuh kelihatan awet muda dari umurnya apa segala macam itu bukan sekedar skincare atau anti aging ya. tapi bagaimana dia selalu membersihkan hatinya gitu. Lebih ke situ sebetulnya. Dan iya. Jadi kalau awet muda tuh nggak melulu. Jadi nggak melulu Siri? karena perawatan, skincare, enggak, tapi karena dia tuh memanage hatinya luar biasa. Bukan karena nggak punya ujian hidup, bukan karena cuma kalian nggak tahu aja gitu. Nah orang seperti ini tuh orang yang paling fleksibel sebetulnya. Semakin fleksibel orang, semakin sehat jiwanya, semakin adaptif. Bagus loh itu. Semakin fleksibel orang, semakin sehat jiwanya. Bagus. Nggak kaku, nggak yang harus begini, harus gini, iya. Terus nggak dikit sepaneng. Iya. Terus kalau ada benang kusut gampang diurai. Iya. Jadi balik lagi regulasi emosi ya, iya. Dan bijaksana jadinya. Bijaksana. Orang-orang ini tuh nggak semua luka atau sakit harus di hipnoterapi ya, enggak. Iya, gitu maksudnya tapi biar nggak perlu gitu loh. Maksud aku sebelum membesar kali ya, atau terkubur terlalu dalam gitu. Maksudnya kalau kita bisa sendiri nih, kayak self care apa yang kita bisa lakuin gitu. Sering-sering pulang ke diri sendiri. Asik. Bagus banget itu. Aku suka deh. Banyak quotes nih hari ini. Jadi sering pulang ke diri sendiri. Jadi kadang tuh kita ada apa larinya keluar terus. Tanya ke diri sendiri, pulang ke diri sendiri. Kadang itu badan kita tuh cerdas loh. Sebetulnya ya. Jadi nggak sadar. Jadi pulang ke diri sendiri, rasain aku kenapa kayak gini ya. Terus diem dulu, atur nafasnya. Nanti muncul kok. Oh iya. Itu nanti itu muncul. pasti tahu nanti kenapa. Pasti. Asal kita tuh mau ada waktu untuk diri buat kita sendiri. Buat nanya berarti ya. Jadi nanya ke diri sendiri. Kan, kenapa ya aku kayak ini gitu. Makanya sekarang banyak orang overthinking. Sebetulnya itu bukan overthinking, dia nggak tahu caranya ngomong sama dirinya sendiri aja. Menarik. Aduh langsung pengen praktekin nanti di rumah. Iya. Takut punya luka gitu kan. Udah. Iya. Oke, lanjut ya Riha. Terus, nah ini tadi sama yang Riri ngomong di awal kayak orang tiba-tiba pengen nangis. Itu berarti gitu deh. Itu pasti dia karena ada luka. Kita kan pasti ada momen pernah lah. Kok tiba-tiba sedih ya? Mungkin nggak sampai selalu pengen nangis, tapi kenapa ya? Kok aku tahu-tahu sedih? Padahal lagi nggak ada apa-apa gitu Ri. Itu relate sama itu. Ada muatan emosi yang kita distract. Jadi nggak sempat diproses dengan baik. Kita sempat nyuekin nih. Tapi kita cuekin, bahkan denial. Atau bahkan gitu. Tidak mengizinkan terus diri si kita muatan sendiri. emosi ini tiba-tiba ke permukaan gitu. Ke permukaan. Gitu. Nah itu kita perlu aware sama diri kita sendiri yang itu kita. Makanya meditasi itu bagus ya. Kalau di Islam itu juga banyak apa sih gimana namanya? Sih tafakur meditasi? ya. Tafakur. Coba kalau di Islam tuh namanya tafakur, itu ya versi itu meditasi juga masuk ke dalam gimana diri. sih Ri? Maksudnya meditasi itu gimana nih nanyanya ya? Ya pokoknya kita duduk di kamar nih misalnya. Duduk. Boleh rebahan tapi punggung tuh jangan sampai terlalu rebahan supaya nggak ketiduran. Udah atur nafas, terus tanyakan ke diri sendiri apa? Aku ada rasa ini kenapa?
Oke. gitu. Jadi kayak tanya jawab sama Jawab. diri sendiri gitu. Iya. Dijawab juga. Dijawab. Oh ternyata aku tuh kayak gini. Iya, gitu. itu selalu loh. Oh iya. Jadi Asal ngomong mau- sendiri ya sebetulnya. Ngomong ke diri sendiri. Iya, tapi pakai perasaan dan pikirannya dinyalain semua nih, di-onin gitu. Karena gini, manusia itu kan terdiri dari 3 unsur kan. Oke. 4 ya. Apa tuh unsur yang apa nih? Pikiran, mm, soul, jiwa, heeh, badan, dan ruh. iya. Ya kan? Iya. Nah, itu ruh itu Jadi kita kayak ngajak ngomong ke semua gitu pas lagi. menyatukan, menyelaraskan Oh, gitu loh. Oke. Makanya penting sih kalau belajar meditasi itu. Wah, keren ini banyak banget ilmunya kayak gak cukup nih 1 episode ya. Belajar mengenal diri. Oh. Belajar mengenal diri. Itu lebih susah loh daripada mengenal orang lain. Iya. Itu Masa Ri? seumur hidup loh. Iya. Lebih Iya. susah. Heeh. Walaupun kadang itu berasa aku udah kenal sama diri aku sendiri, itu tetap kadang belum ya. Belum. Atau seego-egonya orang tuh juga belum ya. Maksudnya walaupun orang yang kayak tahu banget tentang diriku, aku tuh gini, kadang juga belum kenal bener ya, Ri. Wah, gimana caranya bisa kenal diri sendiri, kenalan lagi. Gimana? Iya, banyak mendengar suara hati, suara diri itu juga penting. Tapi tentunya juga harus diimbangi sama ibadah ya. Oh, iya, maksudnya, iya dong. iya kan? Iya, maksudnya biar suara hati itu beneran suara yang bener gitu kan, Iya. bukan bisikan-bisikan yang serem gitu kan. Iya benar juga. Iya kan? Iya. Oke, lanjut lagi Ri. Jadi sebenarnya kapan kalau orang butuh ke hipnoterapi itu kapan, kalau udah apa, atau sebenarnya kapanpun, atau pasien Ri itu seringan-ringannya apa sih kasusnya kalau boleh tahu Ri? Seringan-ringannya. Iya, ada nggak yang ringan doang? Oh, ada. Ya kan sampai mungkin kamu ngebatin, ya ampun ini doang kesini. Oh, kan gini, aku tuh dulu waktu mau cari sertifikasi, itu kan aku nyari orang gitu kan. Aku bilang, aku Kayak dokter koas ya, cari Iya, pasien iya, gitu kan, dokter iya gigi. kan, Iya, kayak iya, gitu kan. oke. Nah, itu sekedar orang pengen berhenti ngerokok. Oke. Iya, lu bisa Ri hipnoterapi. Gue bisa nggak? Hipnoterapi itu hipnotis ya katanya. Kan orang nanya gitu kan. Iya kan, pasti Hipnotis ya, paling- hipnotis tapi untuk maunya apa? Oke. Kita pengen dihipnotis supaya kaya raya ya bisa juga. Ya habis Oke. itu atau mau berhenti ngerokok. Tolong kalau emang bisa, gue pengen berhenti ngerokok, dia bilang gitu kan. Ya itu kalau yang berhenti ngerokok itu ya cuman dia nggak ada tanya jawab ya. Cuman aku masuk ke dalam kondisi trans, masuk kondisi hipnosis, kondisi trans. Habis itu aku masukin afirmasi. Itu dia yang tadinya 2 bungkus sehari jadi setengah bungkus Oh iya. tanpa Itu nggak dilanjut lagi biar berhenti total gitu Ri? belum Oh, dianya belum. dia baru sekali doang waktu Oke, itu baru oke. dari 2 bungkus jadi cuma setengah Setengah bungkus itu tanpa Udah effort. bagus dong. Iya, dan 25% malah. udah gitu cuma 1 Turun kali 75%. Aduh dikit lagi gitu. Berhenti. iya kayak gitu. Berarti gini Ri, bisa disimpulin nggak harus berat ya masalah hipnoterapis Enggak gitu. Enggak kamu ya. pengen requestnya apa, bahkan cuman mau dibantu. Mau kenalan sama diri sendiri Oh, gitu iya, Ri. bisa. Bisa nggak? Siapa tuh udah meditasi kok masih gak kenal ya gitu kan. Bisa gitu. Hipnotis itu hipnoterapi itu mirip meditasi tapi dipandu. dipandu. Kalau meditasi itu sendiri gitu. Iya, oke. Nah, terus Ri, kalau kasus kayak narkoba gitu ada nggak sih di hipnoterapis ini? Atau Riri pernah menangani nggak? Aku pribadi belum, Oke. tapi tim aku pernah. Jadi kalau rehabilitasi narkobanya mungkin bukan ke hipnoterapi, tapi awal mula dia tertarik sama narkobanya itu yang kita bisa. Oh. Jadi oke. akar masalah yang membuat dia lari ke narkobanya itu itu. apa? Itu yang diobati. Karena orang tuh nggak mungkin kok narkoba buat iseng. Ya pasti pelarian juga ya. Itu pelarian, Distraksi itu juga. distraksi. Oke, paham. Kalau kasus LGBT gitu banyak nggak Ri? Banyak. Banyak juga. Tapi aku secara pribadi belum pernah langsung. Tapi timku. Berarti pasiennya pun juga pengen sembuh ya Ri? Iya. Maksudnya si kasus itu berarti kan ada kemauan dia pengen sembuh gitu. Iya, dia datang ke kita itu, gue kenapa ya?
kok gue tahu ini salah tapi gue sukanya sama cowok kayak gitu. gitu. Tapi itu kasihan banget sih orang-orang Iya, LGBT itu. iya, Jadi makanya. dia taunya itu kelainan genetik ya. Waktu Padahal datang kan di risetnya nggak ada ya, Ri? nggak ada. Waktu datang dia ngiranya memang dia terlahir berbeda. Tapi waktu di hipnoterapi beda lagi jawabannya. Ternyata dia korban dulu awalnya. Waktu usia 2 tahun Heeh. dia numpahin gelas. Bapaknya marahnya itu sampai kakinya dia dijungkir balikin. Aduh, ya Allah. Ya ampun, dan dia melihat ibunya itu nggak berdaya. Bukan yang narik anaknya dari cengkeraman bapaknya, itu enggak. Tapi malah Cuma nangis dan nggak berdaya. "Ah, jangan pak, tapi nggak bisa ngelawan." akhirnya Nah dia selama beberapa menit dia dijungkir balik. Anak 2 tahun loh. ya Allah, Kaki kasihan nih, banget. kaki di stret di keatasin kayak gitu, di ontang-anting kayak gini. Itu dia rasa nggak Memorinya berharap. nggak hilang ya, 2 tahun loh. Iya, memorinya ya dalam kondisi kayak gini supaya dia bisa hidup normal, dia otaknya ngilangin itu. Nggak, cuma kalau kita normal nih, Ri, kayaknya gue inget 2 tahun nggak inget apa-apa deh, gitu kan. Iya. TK aja kan umur berapa? Loh kan kondisi hipnosis kan Beda ya, masuk iya ke sih. pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu terbentuknya dari kandungan. Bisa inget dari di kandungan. Bisa. Apa Ingat yang kita di terjadi kandungan, Ri, beneran. Iya. Kita masih bayi di perut tuh kita ingat. Iya. Dengan hipnoterapi, bahkan dia tahu pas lagi di dalam kandungan dia happy apa enggak, ibunya happy apa enggak dia Oh tahu. iya. Iya, tapi itu harus masuk ke kondisi yang trans banget ya. Kita belajar itu. Wow, menarik sih. Aduh. Terus akhirnya tadi kenapa akhirnya dia Ya, dia rasa nggak berdaya, kayak diri itu kayak nggak ada harganya, priceless. Ini cowok ya? priceless. Kok priceless? Apa sih yang nggak ya rasa nggak useless ya. Rasa itu. Oke. Habis itu dia Ini cowok ya? cowok, dia cowok. Lalu apa ya? Apa dia memandang laki-laki itu kayak gitu loh. Maksudnya semenyakitkan itu gitu ya. Dia benci sama sosok laki-laki, sosok bapak. Oke. Yang kayak gitu, dan ibu yang nggak berdaya, yang kayak Iya, gitu kan. heeh. Nah akhirnya makanya waktu dia kan jadi homo tapi bagian yang perempuannya. Oke. Jadi dia nggak mau mengakui bahwa dirinya itu laki-laki. Oh, pertama dibenci itu. Tapi Oh, padahal laki-laki. pasangan dia laki-laki juga. Iya, Andri. makanya gue juga. Tapi itu kompleks awalnya. ya. Jadi itu memang proses yang sangat kompleks ya. Jadi yang pertama tuh dia ini dulu ya, nggak menerima kalau dia laki-laki. Karena dia kenal akhirnya- sosok laki-laki itu udah nggak baik gitu. Jadi laki-laki tuh kayak gitu ya. Maksudnya di usia 2 tahun itu dia benci jadi laki-laki gitu. Oke. Tapi Aduh, berat ampun. banget. Ya, tapi memang ini setiap kasus beda-beda ya. Tapi yang lagi kita tangani yang seperti itu. Berarti emang bener ya, Ri. Maksudnya rata-rata masalah utama tuh akarnya ya dari rumah ya, tempat tinggal anak, lingkungan dia hidup. Yes, lingkungan dia hidup. Oke. Jadi kalau ada orang bilang Jadi kalau ada orang bilang, aku sengaja didik militer ke anakku, keras di anakku supaya dia kuat menghadapi dunia, itu salah. Iya. Justru harusnya rumah itu Tempat yang jadi paling tempat yang aman. Cuman untuk ada dia juga pulang. soalnya kalimat gini, Ri, lebih baik keras sama anak-anak daripada memberesi dewasa yang rusak gitu. Pernah denger nggak tuh, Ri? Mungkin bukan keras ya. Disiplin mungkin ya, lebih ke Disiplin. konsisten gitunya bahkan- kali ya, komit. Bener nggak sih bener. maksudnya? Bukan keras yang keras dalam arti main tangan Iya, lah. beda. Disiplin, mengajarkan Oke. ilmu kayak gitu ya. Tapi juga orang tua, rumah itu juga harus tempat yang aman untuk pulang. Iya, itu penting ya. Iya, kalau dia di rumahnya aja nggak aman, Dia akan cari. di luar nggak aman, terus dia kehilangan dirinya sendiri, jadi begitu kan? Iya, atau dia cari keamanan di luar malah lebih bahaya kan, maksudnya. Ya kalau di luar itu memang tempat yang aman, Aman, iya, alhamdulillah. Tapi makanya kalau ketemunya kalau yang nggak aman ya itu nggak dia. aman malah jadi rusak gitu kan? Oke, kalau Riri ya, seorang hipnoterapis nih, bisa kasih masukan buat para mamis gitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita para ibu nih aware gitu sama anak-anaknya, supaya anak-anaknya nggak punya luka masa kecil gitu kan, supaya jangan sampai ternyata anak-anak tuh kayak tadi 2 tahun gitu, maksudnya bukan sepele ya, cuman satu kejadian itu aja dia kan efeknya, dampaknya bisa sampai sepanjang itu loh. Maksudnya apa sih
yang harus kita hindari dan kita lakukan biar anak tuh nggak punya luka inner child gitu? Oke, jadi di era yang sekarang ini teknologi kecerdasan buatan AI itu kan udah maju Konita. Iya. Jadi sebetulnya lebih mudah mengajarkan anak-anak itu masalah kecerdasan intelektualnya. Tapi yang mungkin kurang diajarkan di luaran sana itu adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya. Lebih ke adab gitu ya, bukan? Bagaimana dia bisa mengenal ini tuh rasanya apa, ini tuh sedih, marah, kecewa. Oh ini yang namanya sedih. Ini gimana cara kita ngenalin ya, Ri, maksudnya? Jadi waktu anak itu tantrum atau nggak nyaman, kita ajak ngobrol dulu. Kamu ini adik marah. Apa yang dirasain? Adik sedih. Oh ini namanya sedih, Dek. Nah habis itu dikasih kebijaksanaan. Kak, ya udah biarkan dia merasakan sedihnya atau marahnya. Habis itu kita ajarkan kebijaksanaan untuk dia bisa merilis. Nggak apa-apa ya sekarang udah nggak sedih sampai rilis. Jadi terbiasa rasa nggak nyaman di hati itu diproses, bukan didistraksi. Ditanam. Karena anak remaja zaman sekarang itu larinya banyak yang kesini. Aku banyak banget dapat pasien anak-anak SMA banyak yang rokok atau banyak yang kayak gini karena dia rasa nggak nyaman itu dipindahin ke fisik. Balik lagi regulasi emosi ya, nggak bisa ngeregulasi emosi ya. Nah itulah yang anak-anak zaman sekarang itu nggak dapatkan. Atau keterampilan meregulasi emosinya itu rendah gitu ya. Iya, tapi masalah IQ tinggi, tapi masalah EQ nol. Hampir nol. Pertama, jarang interaksi sama manusia, lebih banyak sama gadget. Itu ngaruh banget ya, Ria. Iya. Lebih banyak interaksi sama gadget. Iya. Lebih banyak apa-apa sekarang di rumah. Terus jarang ngobrol sama bapak ibunya sibuk cari uang. Itu. Makanya memang harus ada waktu bapak sama ibu tuh ngajarin rasa nggak nyaman di hati ini diregulasi lah dengan baik. Diproses dari sedih, rasain nggak apa-apa sedihnya. Atau kalau lagi nangis gitu, Rih, misalkan mama mau ngomong kalau udah berhenti nangis dulu gitu ya. Udah nangisnya gitu kan, udah sedihnya udah hilang. Terus kalau udah hilang baru gitu ya. Iya, habis itu kasih tahu kebijaksanaannya, terus nanti dipastikan udah nggak sedih kan, udah happy kan. Nah kalau udah enggak baru. Jadi kita bukannya tidak namanya orang ya, namanya kita hidup di dunia kan nggak happy terus Konita. Iya betul. Gitu kan. Jadi kalau nanyanya gimana biar anak nggak inner child, padahal dunia ini tuh kan tidak berputar mengelilingi kita aja, menyesuaikan kita kan. Jadi kita tuh mengajarkan ke anak bagaimana bisa adaptif, harus siap menghadapi dunia apapun, sekeras apapun gitu kan. Jadi, ke depan. Jadi kalau luka gimana, kalau nggak nyaman gimana caranya supaya nyaman lagi gitu kan. Itu diajarin. Soalnya kalau IQ masalah baca tulis hitung analisa stimulasi lah itu ya. Cuman fokus di situ nanti anak-anak kita kalah sama robot AI. Iya sih. Kalau masalah IQ AI lebih pintar kayaknya gitu ya. Betul. Tapi jadinya nanti manusia bisa dikalahkan gitu sama AI. Orang-orang yang nggak bisa dikalahkan sama AI sekarang itu orang-orang yang IQ sama SQ-nya bagus. Oh gitu. Ya. Kalau cuman IQ, kalau kamu cuman pintar intelektual doang, kalah sama robot AI itu. Benar sih. Gitu kan. Jadi sekarang lebih ke situ sih Konita. Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu bagaimana kita selalu terkoneksi dengan energi yang lebih tinggi dari kita, yaitu Tuhan. Ya, oke. Aduh bagus banget episode kali ini. Boleh nggak sih nanti lagi Ri datang lagi? Ayo. Kita udah 1 jam loh ternyata. Aduh waktunya kurang banget nih. Next harus datang lagi ya Ri ya. Oke. Anyway, ini banyak banget pembahasan kita hari ini dan menurut aku cukup berbobot sekali, daging sekali ini isinya. Aku suka banget. Iya. Buat para mamis insya Allah manfaat juga ya. Terima kasih Riri sebelumnya sudah hadir, mau kasih ilmunya. Oh ya Riri, prakteknya di mana nih? Jadi buat para mamis yang pengen cobain ilmu hipnoterapi ini, boleh nih ke teman aku nih yang sangat bijaksana sekali dan memang sangat sosoknya cocok sekali buat hipnoterapis gitu. Di mana sih Riri prakteknya, kasih tahu dong. Aku tuh di Bogor, di Cilebut Bogor. Di Cilebut. Ada alamat lengkapnya nggak? Nanti biar di teks di sini nih, asik. Nanti ya aku kasih tahu ke kawan itu. Oke, udah masukin aja di sini ya. Iya. Oke, terima kasih ya Riri atas waktunya, sukses selalu. Makasih ya Koni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.